Oke, selamat pagi buat seluruh komunitas di channel. Apa kabarnya buat teman-teman semua? Semoga kalian diberikan kesehatan selalu, teman. Oke, teman ya. Di kesempatan kali ini kita akan coba untuk ngebahas kripto lagi nih, teman ya. Untuk saat ini gua akan coba untuk fokus ke Dogecoin dan Cardano, teman. Oke teman, kita langsung aja ya. Selamat buat teman-teman semua karena market saat ini sangat bullish banget, teman. Lu lihat sekarang Bitcoin udah mencapai target kita ya. Kalau lu lihat live sebelumnya, yang kalau lu cek juga di TikTok ya, teman-teman, gue sempat spill target kenaikan Bitcoin di level 80 sampai 88.000 US dollar, teman. Ya, saat ini kalian lihat Bitcoin naik udah mencapai di 81.283.000, teman-teman. Wow, mantap jiwa ya. Oh ya. Dan selain itu, teman ya, kita lihat market cap dari Bitcoin itu udah tumbuh sekitar 3,67% ya. Jadi ini pertumbuhan yang cukup pesat banget ya untuk market cap. Meskipun kita lihat dominasi dari Bitcoin, lu lihat nih 58,87, artinya kan lebih rendah daripada beberapa minggu yang lalu yang mencapai 60% ya, teman. Ya, ini juga yang menyebabkan altcoin saat ini mengalami kenaikan ya, teman ya. Karena dominasi market cap Bitcoin turun, harganya naik, dan altcoin juga ikut kedongkrak. Nah, beberapa minggu yang lalu gue sudah spill, atau di bulan yang lalu tepatnya ya, gue udah spill waktu ada isu mengenai pemilu yang akan datang waktu itu ya, sebelum pemilu AS kemarin. Gue udah spill, ada spekulasi mengenai Dogecoin dan ada juga Cardano, teman ya, yang updateannya udah gue share semua di grup tele gue, teman ya. Jadi buat teman-teman yang belum gabung, silahkan gabung, teman ya. Oke. Nah, Cardano itu ya, teman, dari beberapa bulan yang lalu dia untuk aktivitas ngedeploynya ya, deployernya untuk ngembangin blockchainnya itu cukup pesat banget. Cardano Optimism ya, Cardano Optimism, ARB, terus sama apa, Sui ya. Lu lihat sekarang lagi trending, Sui trending karena dia udah mencapai harga 3 dolar. Padahal beberapa minggu yang lalu dia baru 1, berapa dolar. Bahkan mentok di 2 dolar kan waktu itu ya. Nah, Cardano lu lihat sekarang dari 0,3 nyentuh di 0,6, teman. Pertumbuhan Cardano cukup crazy. Nah, apa sih kiranya yang menyebabkan Cardano ini memiliki kenaikan yang cukup bisa dibilang fantastis banget gitu, fantastis banget. Karena lu lihat selama ini Cardano diam-diam baik ya, diam-diam baik ya. Yang lainnya tumbuh, Cardano stagnan aja di 0,3, 0,35 gitu ya. Dia nggak ada pergerakan. Kenapa akhir-akhir ini ada pergerakan? Karena kripto itu adalah suatu aset spekulasi ya, bisa dibilang, teman. Nah, kemarin juga beberapa hari yang lalu gue juga udah share sebelum Cardano naik parah, tapi ini udah naik ya. Nah, sebelumnya gue juga udah share ya mengenai updatean Cardano itu sendiri, gitu teman. Dimana kan Cardano kemarin di bulan kemarin dia update mengenai intinya Cardano itu masuk di dalam ekosistem Bitcoin, gitu teman ya, teman. Nah, sebelumnya juga Cardano juga upgrade ini ya, upgrade teknologinya yang memungkinkan Cardano menjadi desentral banget, teman. Dan baru-baru ini tuh terdengar isu yang dikonfirmasi oleh Charles Hoskinson ya, teman ya, selaku pendiri Cardano. Katanya mereka itu akan menjadi penasihat kripto Presiden Trump atau pemerintah AS terbaru ini ya. Kan saat ini kan dimenangkan Trump, teman ya. Nah, makanya kalau lu lihat sekarang ya di Twitter tuh banyak sekali yang membicarakan Cardano. Bang, apakah gue telat untuk bisa buy Cardano saat ini melihat kenaikannya yang cukup signifikan ya, 100%. Hampir 100% ya, teman. Tapi gak tahu deh kalau di total 100% apa enggak ya. Pokoknya mendekati situlah pokoknya ya. Nah, di sini teman ya, CEO founder Cardano Charles Hoskinson akan tampil di The Joe Rogan podcast minggu depan, teman. Nah, sebelumnya juga udah gue infoin di grup tele dan lain-lain, teman ya. Kita lihat Watcher Guru 7 jam yang lalu juga nge-share nih Doge. Lu lihat pertumbuhannya crazy, teman ya. Doge tuh naik parah cuy. Nih, kita akan coba cek nih. Doge tuh dalam kurun waktu 7 hari dia tuh naik 92%. Dalam kurun waktu 24 jam dia naik 30% ya.
Cardano dalam kurun waktu 7 hari dia naik sekitar 79, dalam kurun waktu 24 jam dia naik 16%. Oh, crazy. Shiba Inu juga ya. Parah cuy. Bener-bener ya. Ini crazy, ini baru market cap dominasi Bitcoinnya itu baru turun sekitar 2-3% loh ya. Kalau kemarin kan di 60%. Ini baru 2-3% nih dominasi market cap turun. Altcoin udah naik gila-gilaan gini. Lu bayangin ya, secara histori ketika Alsession itu tiba, itu dominasi market cap Bitcoin itu berada di level 40%. Ya bahkan ada di sekitar 40% lah seingat gua. Ya. Jadi lu bisa bayangin pertumbuhan altcoin nanti akan berkali-kali lipat seperti apa, kalian bisa bayangin dah. Ini kurang 2% aja bisa ningkatin kenaikan altcoin itu bisa banyak banget gitu. Apalagi ini nanti kalau misalkan turun di anggaplah 45% misalkan. Dominasi market cap Bitcoin atau 40% gitu. Ini bakal crazy cuy. Bakal crazy, tau man. Dan gue kemarin juga sempat bilang ke teman-teman semua, kenapa lu beracuan pada hasil pemilu, Bang? Ya gimana kita nggak beracuan ya? Sedangkan kita tahu regulasi kripto di AS, sedangkan kita tahu AS itu juga salah satu wilayah yang dimana banyak investor kripto ya, bahkan investor besar itu ada di AS. Nah, untuk regulasi di AS itu nggak jelas, apalagi ada SEC yang seringkali benar-benar di beberapa tahun terakhir ini SEC itu menjadi biang keroknya dari permasalahan cryptocurrency saat ini. Ya seperti itu. Dengan adanya Trump menjadi presiden, otomatis dong ya regulasi itu akan benar nantinya, akan diperbagus jelas, karena Trump sendiri ngomong bahwa dia nge-support benar-benar inovasi cryptocurrency. Makanya di dunia ini yang pemain kripto udah pasti, gue yakin 100% pasti ngedukung Trump untuk menjadi presiden. Ya, karena dia akan membuat dia ibu kota kripto lah, intinya seperti itu. Kan kemarin dia udah gue infoin ya mengenai hal tersebut ya. Oke. Tentunya itu juga akan ngedampak banget dong mengenai regulasi ke depannya dan lain-lain. Dan kemarin juga sempat gue infoin ya kalau nggak salah ya, sebentar yang mengenai ada rencana CEO MicroStrategy ya atau Saylor, dia akan meningkatkan pembeliannya nanti di tahun 2025. Jadi ya kepemilikan Bitcoin akan ditingkatkan sama dia gitu ya, teman. Itu seperti itu sih. Ya, jadi itu hal yang cukup bagus sih menurut gue pribadi. Dan nanti kita sebelum check and recheck ya, mengenai price action dari Cardano sama dari tadi Doge ya, kita akan coba cek nih updateannya. Sebentar, kemarin gue sempet cari informasinya kok ya, tweetan gitu tuh. Nah ini yang mengenai ini nih. Rata-rata gue dari beberapa minggu kemarin fokus sama Cardano ya, jadi ada aktivitas yang cukup kencang banget untuk updateannya. Dan kita tahu ya, waktu cryptocurrency itu dilanda hal-hal yang negatif, ini kan si Charles Hoskinson ya, dia kan datang ya di parlemen itu waktu itu ya, di tahun-tahun kemarin tuh loh teman, dia datang kan, dia menyuarakan suaranya ya mengenai apa itu kripto dan Bitcoin dan lain-lain, mencoba menjelaskan itu teman. Nah ini makanya gue nggak sempat pikir ya, kenapa ini si Charles Hoskinson kok bisa dijadikan atau bisa bekerja sama dengan pemerintah AS. Gue inget ya, gue tarik ulur ke belakang, iya dulu kan dia pernah menjadi vokal banget ya untuk menyuarakan Bitcoin, karena dia diundang di parlemen AS waktu itu untuk ngejelasin Bitcoin dan lain-lain. Itu ada kok ya di tahun lalu itu kalau nggak salah ya, di 2023 ya, pertengahan 2023 kalau nggak salah, kalau nggak akhir 2023. Nah ini gue kutip juga ya dari alat tab ini teman-teman, alat ketuk atau apa nih ya. Charles Hoskinson baru saja mengumumkan bahwa ia akan bekerja sama dengan pemerintah AS untuk memberikan panduan tentang kebijakan kripto. Wow. Nih, dari info ini gue cukup bullish banget ya. Sebenarnya gue bullish untuk Cardano itu bukan dari info ini ya, dari updatean aktivitas dari deployernya. Tapi melihat ini juga tambah bullish ya, teman. Makanya waktu di 0,3 kemarin langsung gak usah
banyak cincung ya, langsung sikat gitu ya waktu kemarin ya. Dan itu juga udah gue infoin di grup tele juga ya. Kalau kalian cek, kalian bisa cek lah ya. Dan buat teman-teman yang belum masuk grup tele, silahkan masuk teman. Intinya seperti itu. Ya, udah Bang, kalau untuk si Doge gimana Bang? Kalau untuk si Doge. Kalau untuk si Doge ya, kalau untuk si Doge Coin, memang spekulasinya kan eh Elon kan ngesupport Doge banget ya. Elon tuh ngesupport Doge banget ya. Dan Elon dekat dengan Trump ya. Bahkan Trump juga pernah bilang bahwa salah satu eh, anak emas dari Amerika ya si Elon itu ya menjadi yang menyebabkan Trump sukses pemilihan pemilu 2024 kemarin dengan bantuan Elon Musk juga ya, teman. Makanya kemarin tuh timbul spekulasi mengenai Doge, tapi waktu itu Doge harganya masih gitu-gitu aja gitu, teman. Belum ada yang berani serok ya, belum ada yang berani serok ya. Nah, ternyata setelah pemilu Trump menang, banyak ya orang-orang langsung gercep gitu, gercep banget. Doge lu lihat langsung naik Cardano. Nah, kemarin juga ada di grup tanya, Bang, Doge apakah bisa ke 0,5 ya? Sangat bisa, cuy. Gue kenapa bilang sangat bisa ya? Karena saat ini harganya udah di 0,29. Kalau bagi gue di 0,5 berarti kan ada kenaikan sekitar berapa? Gak ada 100 atau 80%, 90% lagi. Itu udah nyentuh 0,5 ya. Jadi sangat mungkin bisa. Kenapa kok gitu? Karena saat ini ya Bitcoin harganya masih di 81 ya, masih 81 dan ini belum 2025. Ya. Dan market cap Bitcoin itu masih 1,6 T. Masih 1,6 T market cap dari Bitcoin gitu, teman. Ya. Jadi masih ada chance untuk Bitcoin lebih tinggi lagi daripada harga sekarang. Bahkan kemarin pas gue live itu Bitcoin gue ini di 111 ya, di 111.000 US dollar. Jadi masih ada kesempatan banget untuk Doge itu lebih dari 0,5 dolar. Itu menurut gue pribadi. Nah, kita nggak usah lama-lama ya. Jadi kita langsung aja ini untuk cek price action-nya dari Cardano. Oke. Intinya saat ini kalau lu bilang, Bang, gimana kondisi Cardano? Gue sangat bullish sih sama Cardano ya. Gue sangat bullish. Terus ada yang bilang, Bang, apakah saat ini kalau misalkan gue masuk itu enak nggak, Bang? Kalau buat scalpingan dia agak ketar-ketir juga ya, karena dia naiknya udah tinggi banget ya. Karena lu lihat deh, dari RSI ya, si Cardano dia udah melewati batas over. Jadi secara harga memang di time frame 1D itu Cardano udah waktunya koreksi harusnya ya nih. Lu perhatiin deh di sini yang gua kasih ini nih. Sebentar. Nih. Tuh ya. Jadi ketar-ketir juga kalau ingin masuk sekarang gitu, teman. Itu kalau untuk scalping ya, untuk trading. Tapi kalau kalian untuk invest long, misalkan kalian masuk sekarang di TP 2025 atau pertengahan 2025 ya, misalkan di kuartal 1 mau kuartal 2 lah kalian TP. Itu worth it banget harga sekarang, teman. Bener-bener sangat worth it, masih di 0,5. Kenapa worth it? Lu bisa lihat ya, Cardano itu ATH itu di harga 3 dolar dan sekarang harganya 0,5 dan dia udah dalam 3 tahun terakhir atau 4 tahun terakhir kebelakangan ya, Cardano itu banyak sekali upgrade-annya. Artinya Cardano bisa dibilang lebih canggih daripada yang dulu gitu loh, teman. Jadi artinya cukup worth it buat teman-teman bisa memiliki harga Cardano sekarang kalau kalian niatnya buat TP di 2025 ya, kuartal 2 2025 kalian TP. Harga sekarang itu cukup worth it banget gitu. Itu kalau pandangan gua ya, kalian harus dior, teman-teman. Oke, jadi kita nggak usah kelamaan ya. Bagaimana untuk price actionnya sekarang gitu lah. Gue ngomongin sekarang nih, bukan ngomongin long term ya kalau ini ya. Kita ngomongin yang sekarang nih. Kita akan coba cek ya untuk price actionnya gitu, teman. Kalau gue cek dari segi RSI, Cardano itu memang memungkinkan terkoreksi saat ini ya, karena dia udah di batas over banget. Dan ini juga udah terkoreksi banget ya. Ini udah terkoreksi berapa itu Cardano? Kalian bisa cek. Dia udah terkoreksi sekitar 10% dari dia di harga 0,65 gitu, teman. Tapi meskipun ini nanti terkoreksi ya, teman, ini masih sangat bullish banget karena dari moving average-nya si Cardano itu udah confirm banget bahwa menunjukkan Cardano ini udah waktunya up ya, udah waktunya up tuh.
dia dari moving average udah confirm intinya dia udah menjadi suatu resisten menjadi suatu support ya untuk moving average-nya. Hal ini juga sejalan dengan yang di sini nih historinya, lu lihat, lu perhatiin deh. Tuh. Ini di tahun berapa tuh? Jadi posisinya kayak gini, temen. Tuh. Ini udah confirm semua ini, Kayak di 1 November 2023 waktu itu, ya. Udah confirm semua tuh, ya, moving average-nya. Nah, sekarang teman, kalau misalkan memang ini ada koreksi ya, karena dia udah naik tinggi banget, dan ntar kita akan coba cek deh dari segi volume transaksinya Cardano. Gila, crazy cuy. Ya, volume transaksi Cardano ini masih sangat memungkinkan atau masih sangat memicu Cardano bisa naik lebih. Ya, meskipun kita lihat ada penurunan persentase transaksinya di sini, tapi ini masih memicu Cardano bisa naik lebih, teman. Ya, meskipun ini nanti koreksi dulu, kalau menurut gue koreksi tipis lah ya, koreksi. Yang gue lihat sih seperti itu. Meskipun dari MACD ini belum ada tanda-tanda dia akan koreksi, belum ada. Ini masih bisa ngaceng banget nih Cardano nih, teman. Ya, tapi dari segi RSI itu memungkinkan banget karena udah di batas over ya. Ya akan ada koreksi gitu ya, teman. Dan ini kalau misalkan gue cek dari Fibo, gue acuan aja di sini nih. Nah, ini kemungkinan ya, teman ya. Dia koreksi kalau gue cek dari segi Fibonacci itu dia mungkin koreksi akan menuju di 0,382, itu ada di area sekitar 0,5392. Saat ini masih 0,59. Ya, buat teman-teman yang udah terlambat ya, kalau untuk trading ya kalian bisa tunggu aja di 0,53 ini ya, untuk kalian bisa mulai akumulasi. Ingat ya, nyicil aja nggak usah all in ya, teman. Tapi kalau kalian niatnya buat long di nanti GoTP di hampir kuartal 2 2025, area saat ini pun itu cukup worth it banget. Cukup sangat worth it. Ya. Karena nih, kalau kita perbesar ya, tuh. Kalian bisa lihat tuh. Cardano ATH-nya itu ada di $3, men. Tuh. Sedangkan harga saat ini itu belum ada seperempatnya dia naik, belum ada, teman. Ya, gua rasa ketika nanti memang menjelang bull market ya, udah mulai ini udah tanda-tanda recovery sebenarnya ya, udah mulai tanda-tanda recovery sekarang. Itu gua rasa Cardano ya, hal yang cukup worth it nanti misalkan market sudah mulai terlihat tanda-tanda recovery, dia bisa mencapai di $1,3 untuk harga Cardano. Ya, gua rasa dia akan mencapai di area 0,382 Fibonacci di $1,3 untuk Cardano, dan sampai mungkin nanti bisa menyentuh $2. Syukur-syukur kalau Bitcoin naik parah, dia bisa aja nyampe, mungkin ya, kalau menurut gue pribadi, kalau kita lihat harganya saat ini 0,59, itu menurut gue pribadi ya, itu Cardano bisa aja nyampe 10 kali atau bahkan 15 kali lipat. Ya, melihat upgrade-annya dari mulai dia all time high di tahun kemarin sampai sekarang, dia udah upgrade lumayan, dan saat ini dia udah masuk ekosistem Bitcoin, dan Charles Hoskinson udah dijadikan kerjasama dengan Trump di pemerintahannya. Itu cukup bullish banget untuk Cardano, itu menurut gue pribadi, dan kalian harus lakukan dia lah, intinya seperti itulah ya. Itu untuk target-target gue untuk Cardano. Nah, bagaimana untuk Doge ya? Ini karena biar nggak lama-lama gitu, teman ya, kita akan coba cek Doge aja deh ya. Cardano itu ya, teman ya, dia bisa di 1,3 sampai $2 kemungkinan dalam waktu beberapa bulan ini ya, kalau misalkan udah menunjukkan recovery besar ya, teman. Karena saat ini baru November, Desember, mungkin akhir tahun ada penurunan mungkin ya, biasanya seperti itu ya. Nanti mulai agak gerak lagi itu di Januari ya, biasanya seperti itu. Nah, oke, kita akan coba cek Doge, karena ini Doge juga salah satu pioner meme coin ya, pioner meme coin ya. Kita akan coba cek Doge, teman. Oke, kita akan coba cek ya, ini time frame 1D untuk Dogecoin, teman. Sorry ya, ini agak lama karena ini nggak edit-editan cuy, langsung aja ya. Oke, teman. Nah, ini analisa gua nih ya, kemarin ini, waktu kemarin. Jadi sempat gue kemarin menunggu Doge di 1,7, apakah nyampe ya. Ternyata dia nyampe nya cuma di 1,8, teman. Nah, ini ya,
Jadi kemarin itu dia turun itu hanya di 1,8, sedangkan gue targetin di 1,79 nih. Anggaplah di 1,8 lah ya teman. Ya, tipis banget tuh. Dia turun kemarin cuma di 0,185 ya. Kurang tipis aja nyampe itu sebenarnya untuk Doge itu ya penurunannya. Nah, ini kemarin kan dia udah ngebuat suatu higher ya, ada 2 higher dan ini higher ini dia mau ngebentuk higher ketiga. Nah, ternyata ada demand yang cukup signifikan ya ini untuk Doge ya. Karena ada genjotan harga eksternal ya. Intinya tuh harga market Bitcoin ada genjotan yang cukup lumayan yang memungkinkan Doge tambah naik tahun tambah parah cuy. Crazy temen ya. Wih, bisa dibilang meleset lah ya, analisa gue ini meleset untuk Doge ya, targetnya nggak nyampe ya, hanya turun di 1,0,18 padahal kita targetin turunnya di 0,17 ya. Tapi lu bisa perhatiin ya temen, Doge tuh diapa-apain juga meme, tapi dia meme pioner ya, istilahnya meme pioner. Ibarat apa namanya, air apapun jenisnya, ada air mineral, ada semuanya, tetap banyak orang nyebutnya ya aqua, yaitu ya kelebihan dari pioner. Tapi kalau di Doge nggak seperti itu ya teman, ya Doge gitu. Maksudnya itu dari segi sudut pandang dia meme pertama ya, ibarat kata kalau cryptocurrency ya Bitcoin, orang kenalnya Bitcoin, yang lainnya jarang orang kenal, ya kan? Seperti itu. Tapi gua pikir orang cuma kenal Bitcoin doang, tapi ditanya apa itu Bitcoin, gue rasa nggak tahu ya. Bitcoin ya Bitcoin, aset digital gitu, teman. Dan gue lihat di sini teman, karena Doge ini udah berhasil break ya, udah berhasil break di area level 0,22. Ini menurut gue pribadi hal yang cukup bullish banget untuk Dogecoin karena dia udah confirm nih ya. Sebelumnya di tanggal 2 April 2024 ini dia ngebentuk suatu top resisten di sini ya, di 0,22 ya teman, di 0,22, dan ini udah di breakout teman. Artinya meskipun nanti ada penurunan atau hal yang lain, ini udah confirm bahwa Doge akan naik level. Ini udah konfirmasi Doge akan naik level. Nah, sekarang dia kemungkinan akan menuju di mana, Bang? Gue rasa ya, dia akan menuju di area resistance ini untuk Doge ini. Ini target berikutnya. Ya, dia akan tertahan di sini, teman. Sebentar. Oh, di situ, Bang. Ya karena gue lihat di situ tadinya di berapa nih? Sebentar. Ini di tanggal 12 Agustus 2021 sama di 18 Oktober 2021. Di situ ada supply, teman ya. Jadi ada kemungkinan nih Doge nanti bisa nyentuh sampai di 0,34 teman. Ya, itu yang gue lihat. Dia bisa nyentuh sampai di 0,34. Itu targetnya. Kemungkinan dia akan tertahan di 0,3 ya. Dia akan tertahan di 0,34 ini karena sebelumnya di sini ada supply yang cukup lumayan besar sampai dia ngebuat double top tuh di 25 Oktober 2001. Ya, jadi untuk target terdekat gue ada di 0,34 ini. Ya untuk Doge, ya teman. Nah, apakah memungkinkan untuk Doge itu saat ini naik ya, teman? Kita akan langsung cek aja dari segi volume transaksinya. Tuh, volume transaksinya ya kalau menurut gua ini masih sangat ngesupport untuk Doge itu mengalami suatu kenaikan karena ini masih banyak yang ngebeli ya, buy lebih dominan ya daripada sell-nya. Ya. Dan dari segi MACD ini benar-benar belum menunjukkan bahwa dia itu akan koreksi, belum menunjukkan sama sekali gitu temen ya. Tapi kalau dari segi RSI ini hampir sama ya. Jadi gue rasa dia akan naik sedikit lagi, habis itu dia akan ada mulai koreksi ya, meskipun sejatinya meskipun dia koreksi dia masih aja bisa lanjut terus naik gitu teman ya. Jadi karena dia udah confirm itu tuh resisten teratasnya tadi ya, dia udah breakout soalnya. Nah, ini kalau gue lihat dari segi RSI, gue rasa dia akan menuju di sekitar 94 ya, yang gue buletin di sini. Dan gue rasa setelah di sini dia mungkin akan ada koreksi sebelum dia nanti lanjut untuk meneruskan kenaikannya. Jadi gue rasa kemungkinan dia akan menyentuh di 0,3 ya. 0,3 nih kemungkinan ya, karena ini masih nge-support untuk kenaikan. Ya, target gue di 0,4 lah. Di 0,4 sebentar buat mastiin lagi, gue coba untuk cek ya. Oke. Di 0,32 sampai 0,4 ya kalau gue cek di sini nih. Oh, 31 cuy. Ya oke. Di 0,31 sampai 0,34 itu target kita ya untuk Dogecoin kenaikannya.
Oke, intinya seperti itu teman ya. Semoga informasi ini bermanfaat, dan tetap sebelum gua akhirin video ini, di sini ada disclaimer on ya, bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat-sangat beresiko tinggi teman. Jadi, bijaklah kalian di dalam mengelola atau memanajemen keuangan kalian. Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing. Di sini dianjurkan informasi yang diberitahu untuk kalian semua. Oke. Mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan di video ini. Semoga bisa bermanfaat. Akhir kata ya, selamat pagi, selamat beraktivitas, salam cuan dari Didi Channel. Oke, bye bye.